أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هؤلاء الرهط الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يعني ماذا كان يصلي وما هي حاله في بيته وما هو صيامه. فلما أخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، يعني رأوا أنها قليلة. ثم أيضا قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن لسنا كذلك. ولهذا كل واحد منهم اتخذ قرار، فقال أحدهم: يصلي الليل أبدا ولا ينام. وقال الآخر: يصوم الدهر، يعني كل يوم لا يفطر. والثالث قال أنه لا يتزوج النساء. وهذا كله خلاف السنة وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وهذا فيه الاستثبات والتأكد. ثم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أي أنا أكثركم خشية لله وتحقيقا لتقوى الله سبحانه وتعالى، لكني أصوم وأفطر، يعني أصوم أياما وأفطر أياما، وأصلي وأرقد، أي أصلي بعض الليل وأرقد بعضه، لا أصلي الليل كله، وأتزوج النساء، أي هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا من الوعيد، لا يقال ليس مني إلا في أمر كبير، هذا فيه وعيد شديد لمن وقع في الغلو وأنه ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، أي في عمله هذا فارق هديه وفارق سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا فيه التحذير من الغلو وأهمية التوسط والاعتدال. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ada 3 orang mendatangi rumah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Tatkala dikabarkan kepada mereka bertiga tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, maka ketiga sahabat ini merasa ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit. Ya, mereka berkata, "Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kita ini dibandingkan Nabi bagaimana? Nabi telah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya. Kalau ibadahnya sekian, kita harus lebih banyak, sehingga mereka kemudian berpikir untuk membuat ibadah yang lebih banyak. Maka salah seorang dari mereka berkata, "Amma ana fa usalli laila abadan." Adapun saya akan salat malam terus, ya. Tidak tidur. Yang kedua berkata, "Saya akan berpuasa dan saya tidak akan berbuka." Ya, siang hari tiap siang puasa. Dan yang ketiga berkata, "Wa ana atazilun nisa fala atazawwaju abadan." Adapun saya akan meninggalkan para wanita dan saya tidak akan menikah selamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi 3 orang ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
apakah kalian yang telah mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, inilah akhsyakum lillahi wa atqakum. Aku adalah orang yang lebih khusyuk, lebih khasyah, lebih takut kepada Allah daripada kalian, dan aku yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Lakinni asumu wa uftir, akan tapi aku berpuasa dan aku berbuka, wa usalli wa arqud, dan aku salat malam dan aku tidur, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan dariku. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 orang ini mendatangi rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ibadah Nabi di rumah tidak ada yang tahu kecuali istri-istri Nabi. Bagaimana salat Nabi di rumahnya, bagaimana puasa Nabi di rumahnya. Maka tatkala mereka dikabarkan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, maka mereka mengatakan ibadah tersebut sedikit ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa-dosanya, ibadahnya segitu, bagaimana dengan kita yang belum tentu diampuni dosa-dosanya, tidak jelas bagaimana nasib kita? Tentunya ibadah kita harus lebih banyak lagi. Ini logika mereka. Ya. Sehingga akhirnya masing-masing membuat keputusan untuk perbanyak ibadah ya, karena memandang diri mereka tidak jelas diampuni dosa-dosanya atau tidak, masuk surga atau tidak. Kalau Nabi jelas masuk surga, ibadahnya sekian, tentunya kami harus lebih banyak. Demikian logika mereka. Maka masing-masing dari ketiga orang ini membuat keputusan. Ya, mereka berazam. Yang satu berkata, saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Ya. Yang kedua berkata, saya akan berpuasa terus, tiap hari berpuasa, dan saya tidak akan berbuka. Dan yang ketiga berkata, saya akan meninggalkan para wanita, ya, bukan karena benci kepada para wanita, tapi dalam rangka beribadah. Fala atazawwaju abadan, dan saya tidak akan menikah selamanya, ya, demi untuk beribadah. Ya. Akan tetapi ini merupakan sikap yang ekstrim yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah bentuk ibadah seperti ini merupakan bentuk ibadah yang ekstrim yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan Nabi berkata, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza?" Apakah kalian yang telah mengatakan demikian dan demikian, yang mengatakan akan salat terus tidak tidur, puasa terus tidak berbuka, tidak mau menikahi para wanita? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengecek kebenaran tersebut. Ternyata memang benar mereka telah berkata demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membantah mereka dan Nabi mengatakan, "Wallahi demi Allah, inilah akhsyakum lillah. Aku ini lebih takut kepada Allah daripada kalian. Wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling bertakwa lebih daripada kalian." Akan tetapi, itu yang artinya kalau bicara tentang semangat ibadah, aku lebih daripada kalian. Bicara tentang takwa, aku lebih bertakwa daripada kalian. Akan tetapi kata Nabi, asumu usolli wa arqud. Aku salat malam, ya, sebagian malam dan sebagian malam lagi aku gunakan untuk tidur. Asumu wa uftir, artinya aku berpuasa beberapa hari dan aku juga berbuka beberapa hari, tidak puasa terus-terusan. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup bantahannya tersebut dengan berkata, "Faman raghiba an sunnati," barang siapa yang membenci sunnahku, dan kalimat ini kalimat yang besar, ya, kalimat yang keras, yang tidak merupakan ancaman keras bagi orang-orang yang bersifat ekstrim, berlebihan dalam beribadah. Karena kalimat tersebut tidak diucapkan oleh Nabi kecuali pada perkara yang besar, perkara yang berat. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan bagian dariku, yaitu dia telah berpisah atau jauh dari petunjuk Nabi SAW.